Nah, selanjutnya kita masih membahas materi tentang dinamika litosfer ya. Jadi materi tentang batuan yang ada di permukaan bumi. Ini adalah materi kelas 10. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagian dari materi litosfer ini, yaitu mengenai tektonisme. Nah, jadi tektonisme ini adalah bagian dari tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi. Yang pertama ini ada tektonisme. Nah, yang disebut dengan tektonisme ini atau pengertiannya adalah perubahan atau pergeseran letak lapisan kulit bumi secara horizontal maupun vertikal. Nah, jadi yang disebut dengan peristiwa tektonisme ini adalah peristiwa perubahan atau pergeseran letak lapisan kulit bumi. Jadi, lapisan kulit bumi ini mengalami pergeseran letak. Nah, pergeserannya itu bisa secara horizontal atau mendatar, baik maupun secara vertikal. Nah, jenis tektonisme ini dibagi lagi menjadi dua. Jadi gerakan tektonisme ini dibagi menjadi ada yang namanya, yang pertama adalah gerakan epirogenetik atau epirogenesa. Sama ya, jadi gerakan epirogenetik atau epirogenesa itu sama. Pengertiannya adalah pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat berlangsung dalam waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Nah, jadi kata kuncinya ada 3 ya untuk gerakan epirogenesa atau epirogenetik ini, yaitu pergeseran lapisan kulit bumi. Nah, ini karena bagian dari tektonisme ya. Relatif lambat. Nah, jadi pergeserannya lambat, berlangsung dalam waktu yang lama dan daerahnya luas. Ini adalah gerakan epirogenetik atau epirogenesa. Lalu yang kedua, ada gerakan orogenetik atau nama lainnya adalah orogenesa. Ini kebalikan dari gerakan epirogenetik, yaitu pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif cepat lalu berlangsung secara singkat dan meliputi wilayah yang sempit. Nah, ini kebalikan dari epirogenetik. Nah, kata kuncinya adalah kalau gerakan orogenetik ini pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif cepat lalu berlangsung dengan singkat dan meliputi wilayah yang sempit. Nah, ini adalah macam-macam gerakan tektonisme. Ada 2, epirogenetik atau epirogenesa dan gerakan orogenetik atau orogenesa. Nanti untuk lebih lanjutnya, gerakan epirogenetik ini akan kita bahas lebih dalam karena ada jenis-jenisnya juga. Lalu gerakan orogenetik ini juga akan kita bahas lebih dalam karena masih ada jenis-jenisnya juga. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai gerakan yang pertama, yaitu gerakan epirogenetik atau epirogenesa. Nah, ini pada layar itu sudah ada 2 gambar ya. Yang sebelah kiri itu adalah gerakan epirogenesa positif
dan yang sebelah kanan adalah epirogenesa negatif. Nah, jadi gerakan epirogenetik atau epirogenesa ini dibagi menjadi dua. Yang epirogenesa positif dan yang kedua adalah epirogenesa negatif. Nah, pengertian dari epirogenesa positif yaitu gerakan turunnya daratan sehingga terlihat seolah-olah air laut naik. Nah, jadi gerakan epirogenesa positif ini adalah gerakan turunnya daratan, sehingga terlihat seolah-olah air laut naik. Sedangkan epirogenesa negatif ini kebalikannya, yaitu gerakan naiknya daratan sehingga seolah-olah air laut turun. Nah, ini adalah epirogenesa negatif. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya ya. Di sini ada dua ilustrasi. Ini adalah kejadian awal atau kejadian yang pertama. Ini dampaknya atau kejadian yang kedua. Nah, di sini terlihat bahwa daratan. Nah, jadi untuk gerakan epirogenesa ini kita fokusnya ke daratan ya. Jadi gerakan daratannya ini atau daratnya itu mengalami penurunan. Jadi karena terjadi penurunan daratan sehingga air laut yang awalnya itu tidak menutup bangunan ini, tidak tertutup ya bangunan X ini. Lalu di yang kedua, di dampaknya itu bangunan X-nya menjadi terendam. Nah, berarti kan seolah-olah air lautnya naik. Padahal itu bukan air lautnya yang naik, tetapi terjadi peristiwa penurunan daratan. Nah, jadi yang kita perhatikan untuk gerakan epirogenesa ini daratannya ya. Jadi kata kuncinya adalah gerakan daratan yang turun. Jadi turunnya daratan itu adalah epirogenesa positif. Kalau yang negatif kebalikannya, yaitu gerakan naiknya daratan. Karena di awal ini ada bangunan Y yang setinggi paling setengahnya saja yang muncul di permukaan. Tetapi kemudian, ini yang kejadian pertama, di kejadian yang kedua, bangunan Y ini seluruhnya nampak di atas permukaan laut. Nah, ini bukan lautnya yang menyusut atau turun, tetapi adalah peristiwa kenaikan daratan. Jadi berlaku perbandingan terbalik ya, justru yang positif itu daratannya turun, sedangkan untuk yang negatif itu adalah gerakannya daratan yang naik. Nah, selanjutnya kita akan bahas gerakan yang kedua, yaitu gerakan orogenetik atau orogenesa. Nah, setelah tadi yang pertama kita bahas yang epirogenetik atau epirogenesa, sekarang yang kedua berarti ya. Nah, gerakan orogenetik atau orogenesa ini nanti dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Nah, jenis yang pertama yang akan kita bahas itu adalah wrapping atau pelengkungan. Nah, wrapping atau pelengkungan ini adalah peristiwa melengkungnya permukaan bumi baik ke atas ataupun ke bawah. Nah, jadi dataran akan melengkung ke atas sehingga terbentuk dome atau kubah. Jadi kalau dataran itu akan melengkungnya ke atas, terbentuknya adalah dome atau kubah. Nah, seperti gambar yang kita kasih tanda nomor 1. Lalu yang kedua, dataran akan melengkung ke bawah sehingga terbentuk basin atau cekungan. Nah, jadi macam gerakan wrapping ini ada dua. Apabila ke atas, itu akan membentuk dome atau kubah. Dan apabila sebaliknya, ke bawah akan membentuk basin atau cekungan. Nah, sekarang kita bahas penyebabnya. Jadi, penyebab terjadinya
gerakan pelengkungan ini. Jadi penyebab wrapping yaitu adanya gerak secara vertikal yang tidak merata di suatu daerah. Nah, jadi penyebab terjadinya pelengkungan ini karena adanya gerakan secara vertikal, baik vertikal ke atas maupun ke bawah ya, yang tidak merata di suatu daerah. Nah, ini khususnya di daerah berbatuan sedimen. Nah, jadi daerah yang rawan terjadi pelengkungan atau wrapping ini adalah daerah dengan batuan sedimen. Ini ya, jadi gerakan wrapping atau pelengkungan ini merupakan gerakan orogenetik yang pertama. Kata kuncinya untuk di materi tentang wrapping atau pelengkungan ini yaitu dataran akan melengkung ke atas. Jadi jika lengkungannya ke atas itu yang terbentuk adalah dome atau kubah. Sebaliknya, jika melengkungnya ke bawah itu akan terbentuk yang namanya basin atau cekungan. Penyebabnya adalah adanya gerakan secara vertikal, tidak merata. Nah, untuk gambarnya, yang pertama itu adalah dome. Dia melengkungnya ke atas ya, karena tekanannya dari bawah. Sedangkan yang kedua ini disebut basin atau cekungan, karena dia tekanannya dari atas. Nah, gerakan orogenesa yang kedua, yaitu ada folding atau lipatan. Nah, proses pelipatan atau folding ini akan terjadi apabila struktur batuan pada suatu wilayah itu mengalami suatu tekanan yang terus-menerus, tetapi kekuatannya lemah. Nah, jadi proses pelipatan itu akan terjadi apabila ada struktur batuan pada suatu wilayah mengalami suatu tekanan yang terus-menerus. Jadi tekanannya berlangsung terus-menerus. Namun kekuatan tekanannya itu lemah sehingga tidak menyebabkan terjadinya patahan. Jadi belum sampai menjadi patahan. Yang terjadi adalah hanya lipatan atau folding. Nah, lalu bagian puncak suatu lipatan disebut dengan anticline. Sedangkan bagian lembah suatu lipatan disebut dengan syncline. Nah, jadi ada anticline dan syncline. Seperti yang ada di gambar ya. Jadi di gambar ini adalah satu lipatan, di mana yang namanya satu lipatan itu ada yang namanya puncak lipatan, namanya antiklinal atau anticline. Dan satu lagi adalah bagian lembahnya atau bagian cekungannya. Nah, bagian lembah ini dinamakan synclinal atau syncline. Ini adalah bagian dari folding atau lipatan ya. Jadi lipatan ini adalah proses sebelum terjadinya patahan. Karena kekuatannya tadi lemah sehingga tidak menimbulkan patahan, hanya terjadi lipatan. Seperti contohnya adalah pada perbukitan atau pegunungan. Itu adalah salah satu hasil bentukan dari lipatan. Selanjutnya, jenis orogenesa yang ketiga, yaitu ada faulting atau patahan. Nah, faulting atau patahan bisa terjadi
atau penyebabnya ya. Karena adanya tekanan yang sangat kuat dan berlangsung terus-menerus atau berulang kali. Jadi patahan ini adalah kelanjutan dari lipatan tadi ya, atau folding. Jadi kalau folding dan faulting ini bedanya adalah kalau folding atau lipatan tadi adalah tekanannya lemah sehingga hanya terbentuk lipatan. Nah, kalau faulting atau patahan ini dia mengalami tekanan yang kuat sehingga tidak cuma melengkung atau tidak cuma membentuk lipatan atau terlipat, tetapi bagian muka bumi yang terkena tekanan sangat kuat akan patah. Maka disebut dengan peristiwa faulting atau patahan. Patahan menyebabkan, ini dampaknya ya, turunnya bagian kulit bumi yang disebut graben atau slag. Nah, jadi salah satu dampak patahan ini adalah dia menyebabkan turunnya bagian dari kulit bumi yang disebut dengan graben atau slag. Nah, di gambar sudah ada ya. Ada graben. Graben ini adalah suatu kenampakan daratan yang lebih rendah daripada daerah sekitarnya. Daripada daerah nomor 1 dan 2, untuk graben ini dia lebih rendah atau menurun. Itu disebut dengan graben atau slag. Lalu yang kedua, patahan juga bisa menyebabkan naiknya bagian kulit bumi. Nah, jadi tidak hanya menyebabkan turunnya bagian kulit bumi, tapi bisa menyebabkan naiknya kulit bumi juga. Di mana bagian yang naik tersebut disebut horse. Nah, di gambar juga sudah ada. Di sini ada kenampakan yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya dibanding daerah X dan daerah Y. Daerah horse ini atau nomor 2 ini lebih tinggi. Ini ya karena mengalami proses kenaikan akibat peristiwa faulting atau patahan. Jadi kalau di faulting atau patahan ini istilahnya adalah graben dan horse. Nah, gerakan orogenesa yang terakhir itu adalah jointing atau retakan. Nah, retakan ini terbentuk karena adanya pengaruh gaya regangan yang mengarah ke dua arah yang berlawanan. Nah, jadi peristiwa jointing atau retakan ini itu terbentuk atau terjadi karena adanya pengaruh gaya regangan atau permukaan buminya meregang. Nah, gaya regangan itu mengarah ke dua arah yang berlawanan. Nah, itu akan terbentuk jointing atau retakan. Nah, retakan ini biasanya terjadi pada batuan yang rapuh sehingga tenaga yang kecil sudah dapat membuat muka bumi retak.
Nah, jadi proses retakan ini berbeda dengan patahan. Karena kalau patahan tadi tenaganya sangat kuat sekali, kalau retakan ini karena batuannya rapuh yang pertama, yang kedua karena dia batuannya rapuh sehingga dengan tenaga yang kecil saja itu sudah membuat muka bumi ini retak. Nah, apabila retakan ini lama-kelamaan terjadi terus-menerus dan kekuatannya semakin tinggi atau semakin kuat, maka bisa menimbulkan yang namanya faulting atau patahan. Nah, di gambar ini sudah jelas ya. Jadi ini adalah gambar garis-garis retakan. Ini ada 2 garis retakannya. Nah, di sini terbentuk karena ada aja pengaruh gaya regangan yang mengarah ke dua arah yang berlawanan. Nah, di sini ada ya. Yang satu mengarah ke kiri, yang satunya mengarah ke kanan, gaya tekan atau gaya peregangan, sehingga terjadi atau timbul yang namanya retakan atau nama lainnya adalah jointing.